Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta decomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk dan diproses secara alami. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidup di dalamnya. Contoh ekosistem alami adalah gunung, padang rumput, gurun, dan hutan. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan melakukan praktikum ekosistem darat alami dan buatan. Adapun alat dan bahannya yaitu 1. Seperangkat alat tulis, 2. Lup atau kaca pembesar, 3. Aplikasi barometer, dan keempat, lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik, beserta kondisi yang ada di hutan antara lain. Kondisi cahayanya cukup, jenis tanahnya gambut dan subur, suhunya mencapai 25,9 derajat Celcius, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Pertama ada pohon Pinus caribia, yang kedua ada pohon bambu, yang ketiga ada tanaman paku-pakuan, yang keempat ada daun ara, yang kelima ada kerangkungan pink, yang keenam ada bunga matahari, dan yang ketujuh ada tanaman ketul. Ketujuh tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di sekitarnya, di mana tanaman tersebut membutuhkan cahaya, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada serangga, yang kedua ada kupu-kupu, yang ketiga ada laba-laba, dan yang terakhir ada ulat. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, ada juga decomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui adalah ada jamur, bakteri, dan juga cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 31 derajat Celcius, tanahnya cukup kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, yang kedua ada rumput, yang ketiga ada tanaman jagung, yang keempat ada pohon pisang, yang kelima ada pohon mangga, dan yang keenam ada pohon pepaya. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Yang pertama ada siput, yang kedua ada semut, yang ketiga ada belalang, dan yang keempat ada capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Adapun decomposer atau pengurai yang ditemukan pada ekosistem sawah, yaitu jamur dan cacing. Dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan sawah, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sampai di sini praktikum hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.